Pembahasan kita masih pada pondasi yang kedua ini jemaah sekalian, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Namun sebelum kita lanjutkan kajian kita dari kitab ini atau dari pembahasan pondasi yang kedua ini, ada perkara penting yang ingin kami sampaikan jemaah sekalian berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita temui insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut. Jemaah sekalian, menurut kalender awal Dzulhijjah itu sekitar tanggal 11 nanti. Sekitar tanggal 11. Itu 1 Dzulhijjah. Dan 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu sekitar tanggal 20. Itu menurut kalender yang ada. Kalau memang sudah seperti itu, maka hal penting yang ingin kami sampaikan jemaah sekalian adalah hadis Nabi SAW berkaitan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Secara umum bulan Dzulhijjah secara keseluruhan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, agungkan, dan amalan-amalan yang kita kerjakan di dalamnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Itu secara umum. Termasuk juga bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, bulan Dzulqa'dah. Karena Nabi SAW sebutkan 3 atau 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, yang Allah sebutkan secara umum di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah agungkan. Kata Nabi SAW, 3 bulan yang datang secara berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita berada di akhir dari bulan Dzulqa'dah, di akhir-akhir dari bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan depan bulan Dzulhijjah, dan kemudian bulan berikutnya lagi bulan Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada bulan suci Ramadan. Itu secara umum. Secara khususnya bulan Dzulhijjah nanti Nabi SAW katakan tentang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan sebahagian para ulama tafsir kita menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Fajr, demi fajar, demi waktu fajar, dan demi 10 malam. Sebagian ulama tafsir menafsirkan 10 malam yang dimaksudkan adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian yang lain mengatakan 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan di sisi Allah. Bahkan para ulama kita sampai berbeda pendapat mana yang lebih afdal, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Akhirnya pendapat yang paling pertengahan, dan insyaallah ini yang tepat, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa pendapat yang tepat adalah kalau dilihat dari malam harinya, maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih afdal. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dan kalau dilihat dari siang hari, maka 10 hari terakhir atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih afdal. Kenapa? Karena ada hari Arafah di dalamnya tanggal 9 Dzulhijjah, dan ada hari Idul Adha di dalamnya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini diantara keutamaan-keutamaan khusus dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jemaah sekalian. Ditambah lagi hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun di mana amalan-amalan soleh yang kita lakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya,
tidak ada satu amalan soleh pun, dalam riwayat lain disebutkan, tidak ada satu amalan soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik untuk kita lakukan melebihi hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Para sahabat, jemaah sekalian, ketika mereka mendengarkan hal tersebut dari Nabi, mereka mendengarkan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengetahui bahwasanya tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad fi sabilillah. Tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad fi sabilillah. Maka ketika mereka mendengarkan hadis tadi, tidak ada satu hari pun amalan soleh yang kita lakukan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan itu jika kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat terfikirkan, bagaimana dengan jihad? Bukankah jihad itu adalah amalan yang terbaik? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya begini jemaah sekalian, orang yang banyak membaca Al-Quran di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan terbaik dibandingkan amalan itu jika dilakukan di luar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dia mengalahkan semua amalan, sehingga para sahabat kemudian bertanya, bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Orang baca Al-Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah, orang sholat, orang ikut kajian seperti ini, berpuasa. Ya, makanya orang berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu sangat luar biasa. Kalau dia mampu berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Amalan-amalan yang tiada tandingannya. Bahkan jihad kalah. Nanti akan kami sebutkan lanjutan hadisnya. Jadi ini juga merupakan dalil umum kita banyak beramal soleh, dan puasa termasuk amalan soleh. Jadi kalau ditanya apakah kita boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, jawabannya boleh. Apa dalilnya? Dalil umum. Nabi perintahkan untuk banyak beramal soleh, dan amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai dan lebih baik daripada di luar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak berpuasa sampai tanggal 10? Karena berpuasa tanggal 10 haram hukumnya, hari raya, tidak boleh berpuasa. Ya, berpuasa tanggal 10 diharamkan. Begitu juga di Idul Adha ini, di Dzulhijjah ini tanggal 11, 12, 13 juga diharamkan kita berpuasa, karena dia adalah hari-hari untuk yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, hari untuk makan, minum dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak daging pada hari itu. Ya, hari untuk bergembira, hari untuk makan dan minum. Kecuali bagi orang-orang yang berhaji dan mereka tidak mendapatkan giu untuk mereka sembelih, maka mereka berpuasa di hari tersebut karena masih merupakan hari mereka berhaji. Ya, kalau mereka masih berada di Mekah, mereka berpuasa di hari tersebut tidak menjadi masalah. Kembali lagi ke hadis yang tadi jemaah sekalian. Jadi Nabi katakan, tidak ada amalan soleh yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan itu ketika kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalah keutamaannya, padahal ini adalah puncak amalan. Jihad, illa, kecuali kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar pergi berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya dan dengan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia mati syahid dan hartanya pun habis di medan jihad tersebut, maka dia yang lebih afdol. Tapi kalau ada orang yang pergi berjihad, ya, dia pergi berjihad dengan jiwanya atau dirinya dan hartanya, kemudian dia selamat kembali, maka orang yang banyak beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai amalan-amalannya jemaah sekalian.
Ini berdasarkan zahir dari hadis tersebut. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita banyak beramal di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah nanti, dan di bulan-bulan secara umum, seluruh bulan, setiap hari kita banyak beramal. Tapi mari kita tambah semangat kita beribadah dan beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah nanti. Kalau ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, luar biasa. Kalau dia tidak bisa saat tanggal 1 sampai tanggal 9, paling tidak dia berpuasa 8, 9 misalnya, ya, atau dia berpuasa tanggal 9 hari Arafah, di mana juga ada pahala khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi, ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, aku berharap kepada Allah puasa di bulan Arafah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, 2 tahun jemaah sekalian, diampuni dosa-dosa kita. Jadi selama tanggal 1 sampai tanggal 10, amalan kita adalah amalan-amalan terbaik. Ditambah lagi tanggal 9, dapat ampunan dosa 2 tahun kita berpuasa di dalamnya. Subhanallah. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, ya. Dan saya katakan tadi, menurut kalender bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 11 bulan Juli ini. Kalau memang tidak bergeser dari itu, maka mulai tanggal 11 nanti jemaah sekalian, perbanyak amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.